Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom mendarat di kedua wilayah di negara Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Jepang sekaligus kekalahan. Berita bahwa kekalahan dan penyerangan Jepang awalnya tidak diketahui oleh negara-negara lainnya, namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang mempersiapkan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kyo no Nihon wa makete kofuku suru. Kyo no Nihon wa makete kofuku suru. Jepang menyerah. Sementara itu, tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddio di Ningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi. Selamat siang. Siap. Dengar, kalian harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan itu yang harus kalian siapkan adalah kalian dan Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Pada tanggal 14 Agustus 1995, rombongan Soekarno kembali ke Jakarta dan disambut oleh 5 orang pemuda yang menyegat Soekarno. Para pemuda itu adalah Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, S.K. Trimurti, Sajuti Melik. Bung, sebentar Bung. Bung, saya yakin Bung tidak betul jangan tahu Uci. Jepang telah menyerah, Bung. Ini saja Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya, Bung. Tunggu dulu, pembicaraan seperti ini dapat dilakukan di sini. Betul, sepertinya keputusan Bung Karno adalah keputusan yang tepat. Tapi Bung. Kita akan membahasnya lain kali. Bung. Bagaimana nih Bung? Soekarno dan Hatta melakukan mempersiapkan kemerdekaan. Kata mereka, ada presiden-presiden tertentu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Bung, Soekarno dan Hatta pasti selalu menolak untuk mempersiapkan kemerdekaan. Karena mereka pasti masih berada di bawah tekanan Nippon itu. Betul, Bung. Saya setuju. Mereka pasti selalu menolak karena mereka masih di bawah pengaruh Nippon dan mereka berdua selalu takut kepada Nippon itu. Lantas, bagaimana cara kita agar mereka bisa terbebas dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau sekarang kita menyambangi rumah Bung Karno? Bagaimana Bung sekalian? Setuju, Bung. Jadi begini, maksud kedatangan kami pada malam ini yaitu untuk mempertegas kembali mengenai kemerdekaan Indonesia yang masih belum diketahui perkembangannya sampai saat ini. Kami semua telah sepakat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin agar bangsa lain tidak dapat menjajah Indonesia. Jika kita menunda kemerdekaan, Jepang bisa kembali menguasai tanah air ini. Saya tahu betul tentang hal ini. Namun, saat ini kita tidak boleh gegabah. Mari kita diskusikan hal ini dengan pihak Jepang. Sampai kapan kita harus terus berada di bawah tekanan Jepang, Bung? Kita harus mengambil kesempatan ini yang belum tentu datang untuk yang kedua kalinya. Tapi segala tindakan yang kita ambil perlu kita pikirkan dan ada prosedurnya. Bung begini, karena Bung masih dalam penguasaan Jepang kan? Sudah cukup, tidak ada yang di bawah pengaruh Jepang. Sejak kapan Bung menjadi penakut ini? Sudah cukup, saya tidak ingin menanggapi ini lagi. Baiklah, jika tanggapan Bung tetap seperti itu, kita akan pamit dulu saja. Mari. Soekarno kembali menolak. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kemerdekaan itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Kalau begitu, kita ambil langkah paksa saja. Benar, ambil langkah paksa saja. Langkah paksa seperti apa, Bung? Bagaimana jika kita culik saja dia? Menculik? Iya, menculik. Jika kita menculik mereka, lantas kemana kita bawa mereka pergi? Mereka ini kan masih berada di bawah pengaruh Jepang. Jadi, kita harus membawa mereka ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang. Tapi di situasi ini, di mana tempat yang jauh dari pengaruh Jepang? Rengas Dengklok. Bagaimana Bung sekalian? Setuju? Setuju.
malam, Bung Hatta. Selamat malam kami. Ada apa malam Agus? Kenapa lagi kalian menemui saya? Jika kamu ingin selamat, sebaiknya kamu ikut dengan kami. Apakah ini cara ini yang akan kalian lakukan di negara Sunda? Jadi, Maksud kami menculik Bung sekalian hari ini adalah karena kami ingin merundingkan tentang kemerdekaan Indonesia. Bung terlihat seperti masih di bawah pengaruh Jepang. Oleh karena itu, kita semua membawa Bung sekalian jauh dari pengaruh Jepang. Kalian kaum muda sangat keras kepala. Bukankah kami sudah mengatakan bahwa tindakan kalian ini sangat gegabah dan juga kita harus menunggu PPKI? Kami menolak untuk merdeka di tangan PPKI yang merupakan ciptaan Jepang itu. Menurut kami, jika kemerdekaan Indonesia itu harus diraih oleh rakyat Indonesia itu sendiri. benar juga, sepertinya ini saat yang tepat untuk kita mengambil langkah. Besok Bung, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akan merdeka. Jika seperti itu, bukankah ini saat yang tepat untuk kita kembali ke Jakarta? Sebelum itu, bukankah sebuah negara harus memiliki bendera? Kau benar, Fatmawati. Apa kamu bisa membuatnya? Bisa, namun saya memiliki kain merah dan putih saja. Tidak apa, sederhana saja. Bagaimana jika kita namanya sangsaka merah putih? Merah yang melambangkan keberanian dan putih yang melambangkan ketulusan. Itu ide yang sangat bagus. Mari kita bergegas sekarang juga. Selamat malam, Laksamana Maida. Kami membutuhkan tempat untuk merumuskan proklamasi dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan masuk. Apakah Anda memiliki kertas dan pena? Sebentar, saya ambilkan. Lalu bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena mereka itu adalah buatan Jepang. Benar, kalau begitu. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika menyatakan kemerdekaannya? Tidak, kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Indonesia harus memiliki ciri khasnya sendiri. Lalu, bagaimana? Karena ini adalah kemerdekaan rakyat Indonesia, maka ini harus atas nama Indonesia. Kalau begitu, bagaimana yang menandatanganinya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil rakyat Indonesia? Apakah yang lainnya setuju? Setuju. Silakan ketik ini.